Saudara yang terkasih, bacaan hari ini dikutip dari Injil Lukas bab 11 ayat 29 sampai dengan 32. Ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, "Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus." Saudara-saudara yang terkasih, dari bacaan ini tadi kita bisa melihat pertobatan orang-orang Niniwe karena Yunus. Dan Allah senang mendengarkan doa-doa mereka. Murka Allah tidak jadi tertimpa oleh orang-orang Niniwe. Dan pada saat zaman Yesus, orang-orang Yahudi dan ahli-ahli Taurat selalu meminta tanda pada Yesus, seolah-olah mereka itu terbuka hatinya, terbuka pada ajaran Yesus. Namun sebenarnya mereka merasa tidak, karena mereka merasa lebih baik dan merasa paling benar dari yang lain. Akhirnya Yesus menegur mereka dengan mengatakan, angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Kehadiran Yunus dan Yesus sebenarnya adalah suatu tanda ajakan untuk pertobatan. Dan percayalah, pertobatan itu sebenarnya menjadi pintu gerbang bagi pengampunan Allah. Karena mengapa? Karena Allah adalah kasih dan Maha Pengampun. Sering kita menunda dan mengabaikan sikap tobat karena ketegaran hati kita. Dan percayalah, tidak ada pengampunan tanpa keinginan untuk memohon rahmat dan melakukan pertobatan itu sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, janganlah sampai kita seperti orang Farisi dan ahli Taurat yang menuntut tanda-tanda dan mukjizat untuk memuaskan keingintahuan mereka. Ahli Taurat dan orang Farisi itu hanya ingin melihat keajaiban-keajaiban yang dibuat oleh Yesus. Tapi mereka tidak pernah percaya dan membuka hati mereka, sehingga mereka ditunjukkan sebesar apapun mukjizat itu, mereka tetap tidak mau bertobat. Coba dibandingkan dengan orang-orang Niniwe yang jahat, tapi mau mengakui kesalahan dan mau berbalik kepada Allah. Ahli Taurat dan orang Farisi tidak mau mengakui kesalahan mereka. Mereka diperbudak oleh kesombongan rohani. Mereka merasa paling benar. Mereka merasa lebih daripada orang lain. Saudara-saudara terkasih, saat seseorang menempatkan diri lebih di antara orang lain, sebenarnya mereka dikuasai oleh dosa kesombongan. Karena mereka merasa tidak sama dengan orang lain. Mereka merasa lebih beruntung. Kita kalau sudah sama seperti itu, ingatlah, kita harus bertobat dan menyadari, mengakui bahwa kerahiman Allah adalah kunci
untuk memungkinkan kita dapat menikmati semua kelebihan-kelebihan itu. Kita diberi potensi yang lebih, segalanya lebih. Tapi kalau kita bisa menyadari bahwa semua adalah dari Allah, karena semua adalah campur tangan Allah, bahkan dari perkara-perkara kecil pun adalah Allah bekerja untuk kita. Kita tidak ada apa-apanya dibanding tanpa Allah. Maka dalam masa Prapaskah ini kita harus mau berani berpantang dan mati raga, berani berpuasa. Kita sisihkan sebagian kelebihan-kelebihan kita untuk mereka yang kekurangan, karena Allah memberikan kelebihan kita sebenarnya untuk menutup kekurangan-kekurangan orang lain, sehingga semuanya keadaan jadi lebih baik. Ingatlah saudara-saudara, masa Prapaskah ini adalah masa yang luar biasa, masa untuk orang retret agung, masa untuk melihat diri sendiri. Jangan sampai kita diperbudak oleh kesombongan dosa. Semoga kita menjadi orang yang diberkati oleh Allah. Selamat berpuasa dan bermati raga. Salam sejahtera dan sehat. Berkah dalam.